kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, kalau kesempatan ini kembali kami boleh datang kepadamu. Bapa, ampuni terlebih dahulu segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami. Kuasai keberadaan kami seluruhnya ya Bapa. Roh, jiwa dan tubuh kami, hati, pikiran kami, kuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kalau sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan, mari Bapa singkapkan segala yang terselubung dari firman-Mu. Buat kami mengerti firman-Mu dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Dan beri kami kemampuan-Mu Tuhan untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami yang kami imani dan kami peralaskan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca merenungkan firman Tuhan dengan tema Salib Kristus Yesus. Siapakah Yesus Kristus itu? Yesus Kristus adalah Allah yang tugasnya adalah sebagai anak manusia, sehingga Yesus Kristus dapat memberikan dirinya sebagai korban persembahan melalui kematiannya di atas kayu salib, sehingga dapat menahan murka Allah dan dapat menyelamatkan manusia berdosa dari hukuman Allah. Kematian Yesus di atas kayu salib telah menentukan keberadaan manusia di dunia ini. Galatia 3 ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Setelah manusia pertama yaitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kemudian Allah merencanakan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan sejak saat itu manusia memiliki pengharapan akan janji-janji Allah, yaitu datangnya Sang Mesias, Juru Selamat manusia, bahwa melalui salib Kristus dosa-dosa manusia ditebus. Yesus adalah Allah yang telah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia sama seperti kita. Karena Yesus Kristus adalah Allah, maka Yesus yang adalah manusia yang tanpa dosa dan tidak bisa berbuat dosa. Jadi berbeda dengan kita manusia pada umumnya yang telah jatuh ke dalam dosa, dan keberadaan kita sebagai manusia berdosa, bahwa sejak kita berada di dalam kandungan ibu kita, kita sudah dikandung di dalam dosa. Dan tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Semuanya sudah jatuh di bawah kekuasaan dosa dan dalam cengkraman iblis. Dan upah dosa ialah maut atau kematian kekal. Jadi siapakah yang dapat menyelamatkan manusia dari dosanya? Dialah Yesus Kristus, Sang Mesias. Karena Yesus Kristus adalah ketentuan Allah sendiri, itu sebagai penebus dosa manusia. Yesus Kristus adalah penyelamat manusia. Dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan
bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara, kita manusia tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, karena kita sudah menjadi tawanan dosa. Manusia tidak bisa terlepas dari cengkraman iblis. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsa untuk menelan orang yang dapat ditelannya. Sehingga saudara, kita setiap saat, setiap waktu, kita diperhadapkan dengan bahaya maut. Baik kita berada di rumah, baik kita di dalam perjalanan, atau dimanapun kita berada, kita selalu diperhadapkan dengan bahaya maut. Kecuali kalau kita dibeli dengan darah Yesus, maka iblis sudah tidak berani lagi menyentuh kita, sebab kita berada di dalam perlindungan Allah. Penyertaan Allah ada di dalam kehidupan kita. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yesus Kristus telah melepaskan kita, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya, bahwa Dia adalah Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi, bahwa kita telah dilepaskan dari cengkraman iblis. Kita sudah dibebaskan dari dosa-dosa kita dan memindahkan kita ke dalam kerajaan sorga. Karena di dalam Yesus Kristus kita memiliki penebusan dosa, yaitu pengampunan dosa-dosa kita. Kita membaca di dalam Roma 8 ayat 31 sampai 35. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Salib adalah cara Allah untuk menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, saudara. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita yang dahulunya jauh dari Allah, kita yang dahulunya terpisah dengan Allah, ada jurang pemisah yang begitu dalam, yang tak terseberangi antara kita dengan Allah. Tetapi sekarang melalui darah Kristus, kita telah menjadi dekat dengan Allah. Dan penuh dengan keberanian kita memanggil Dia Bapa. Salib Kristus telah menyatukan kita dengan Allah Bapa di sorga dan merubuhkan setiap penghalang, dinding pemisah, dengan menghapuskan di dalam dagingnya hukum dengan segala perintah dan
peraturannya. Tujuannya supaya kita menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan ketika Tuhan Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini, maka dosa manusia sudah dibayar lunas. Dosa manusia sudah dibayar tunai oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, dosa saudara dan saya sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan pada hari yang ketiga setelah kematiannya di atas kayu salib, maka Allah berkenan untuk membangkitkannya dari kematian. Karya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib di dalam menyelamatkan manusia berdosa adalah korban yang sempurna, sekali dan untuk selama-lamanya. Sehingga kita manusia tidak perlu lagi menambahkan sesuatu apapun untuk menyempurnakannya. Tetapi yang kita perlukan adalah iman percaya kita yang teguh, untuk kita dapat percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dan kita hidup dalam pertobatan setiap hari supaya kita mendapatkan keselamatan yang Allah tawarkan di dalam kehidupan kita melalui Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita dapat diselamatkan sampai pada kekekalan nanti. Amin. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya kasih-Mu memampukan kami untuk kami senantiasa mengingat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, agar supaya dalam kehidupan kami senantiasa mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami, hingga kami boleh diselamatkan. Dengan beri kami kemampuan-Mu Tuhan, untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu saja dalam kehidupan kami, dan dalam hidup dalam pertobatan setiap hari padamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami yang kami imani dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.